Ya, halo guys, kita hari ini akan melakukan penggantian oli di unit Sigra tipe M 1000 cc menggunakan oli sel Eco Plus ya. Eco Plus ini saya beli di online seharga 220 kalau nggak salah untuk 1 galon yang isi 3 liter gitu kan. Dan jangan lupa belinya di toko resmi ya, di Oren maupun Tokped, itu di toko resminya yang official gitu. Takutnya kalau beli di bengkel sembarangan, saya pernah tuh kena oli palsu soalnya. Tapi nggak saya pakai karena saya tahu itu oli palsu. Nah, kalau beli di bengkel asli sel Indonesia itu resmi itu ya, mana? Yang pasti kalau barcode-nya di scan juga pasti timbul ya, karena menggunakan oli dari pabrikan resmi. Mengganti oli sendiri itu teman-teman supaya ini kita menghemat budget lah begitu kan. Kalau kita ganti di SPBU sel yang ada bengkelnya itu sekitar 290-an kalau nggak salah yang 3 liternya itu. Beda sama beli online, jauh selisihnya, 70 ribuan kan lumayan kita. Oh ya teman-teman, ini untuk oli sel Eco Plus ini full sintetik ya, udah full sintetik dia. Ini saya beli yang varian 5W per 30. Ini bisa 5.000 hingga 10.000 km. Tapi biasanya saya cukup di 8.000 gitu. Nah, kilometer yang sekarang kita tambahin angka 8.000. Nah, itu untuk penggantian oli selanjutnya. Kalau saya kan maksimal olinya 10.000, tapi nggak apa-apa. Saya soalnya mobilnya tiap hari keluar. Saya kan juga driver online yang otomatis yang malam mobil hidup. Jadi walaupun nggak jalan, olinya pasti mengental. Ini saya sekalian mengganti filter olinya teman-teman ya. Ini saya beli di online juga sekitar 25.000 gitu, murah. Nah, kalau untuk filter oli nggak apa, beli di mana aja kayaknya sama. Asal ukurannya aja yang disesuaikan sama kebutuhan kita. Nah, ini saya beli online kemarin 25. Ntar linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Filter ini kalau saya tiap mengganti oli itu wajib pakai filter. Kalau saya kan namanya juga beda-beda orang. Kalau bagi saya ya nggak apa-apa juga, harga cuma 25.000 gitu kan. Yang penting oli kotor yang tersaring di sini terbuang tiap kita menggantian oli gitu, nggak bersirkulasi ke dalam mesin lagi dia. Ini untuk kilometer saya sekarang di 105.546 teman-teman ya. Kalau saya tambahin 8.000 jadi sekitar 113.546. Nah, begitu caranya teman-teman menghitungnya ya, ditambahin 8.000 kalau saya. Kalau mau 10.000 juga nggak apa-apa, itu urusan masing-masing ya. Karena memang di batas penggantian olinya memang 10.000 untuk yang full sintetik Eco Plusnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini langsung saja kita buka ininya. Buka kap depan. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, sebelum kalian membuka baut oli yang di bawah, kalian harus terlebih dahulu membuka tutup olinya ya teman-teman ya. Tarik tuas stick olinya. Nah, ini bekas yang lama kemarin, ini nyampe titiknya masih penuh ya teman-teman, pas. Nanti kita lap, kita bersihkan. Setelah kita isi oli, kita tes lagi nyampe tuas yang telah ditentukan tadi. Nah, untuk baut olinya teman-teman ya, nah, kalian langsung aja ke bawah. Nah, itu kelihatan tuh. Nah, itu menggunakan kunci 14 teman-teman ya. Kalian cuman butuh kunci 14 sok kayak gini. Nah, untuk membuka filter oli saya cuma mengerutinya pakai tangan ya, asal kuat aja. Nah, itu kalau yang tipe 1000 dia filter olinya di samping teman-teman ya, beda sama yang 1200 filter olinya menghadap ke bawah. Nah, ini karena kebetulan di samping, jadi kita bisa putar pakai tangan seperti ini teman-teman. Nah, itu udah muter tuh. Nah, nanti pas masangnya yang penting harus agak kuat aja sendiri sedikit kalau pakai tangan, maksud saya kan. Kalau yang untuk 1200 harus ini wajib menggunakan kunci filter.
takutnya lepas kayak kejadian punya teman saya, lepas dia karena nggak kuat. Nah, ini kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam ya teman-teman ya. Aduh, ini kuat sekali teman-teman. Nah, itu tarik agak kuat. Itu udah bisa teman-teman ya. Nah, kalau udah kendor kayak gitu bisa putar pakai tangan. Nah, bisa. Nah, jangan lupa kita siapin wadah olinya dulu teman-teman ya, biar olinya nggak kemana-mana gitu. Nah, ya biasa selalu pakai ember, lebih apa ya, lebih ringkas gitu. Ntar tinggal aja buang ke ini tempat sampah, jangan dibuang sembarangan teman-teman ya, apalagi buang ke sungai, nanti bisa mempengaruhi pencemaran lingkungan teman-teman ya. Itu udah tuh teman-teman. Nah, kita bisa menunggu sekitar 30 menit lah supaya oli yang di dalam benar-benar habis tuh. Nah, sekarang giliran kita buka filter olinya ya. Karena udah saya kendurin tadi jadi agak mudah bukanya. Itu kotoran oli menumpuk di situ semua guys. Jangan lupa bersihkan bekas oli yang lama ya teman-teman ya, harus wajib bersihkan nih biar nggak jadi karat. Alangkah lebih bagusnya kalau kita sudah ganti oli, kita cuci steam yang pakai hidrolik ya, biar yang semuanya kena ini air. Nah, ini kita bersihkan teman-teman. Nah, tadi olinya sudah saya scan dan ya berhasil terhubung. Nah, ini kalau oli ori dia masih rapat semua teman-teman. Nah, segelnya juga rapat. Nah, asli cetakan pabrik segelnya. Tempo hari yang saya beli oli palsu itu, dia di bagian ini nah. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, bagian segel ini nah. Nah, itu kayak di solder dia nempelinnya kembali. Nah, kalau ini kan rapat asli, bisa dilihat dari cetakan pabriknya teman-teman. Nah, dalamnya kayak gitu kalau yang asli ya. Kita buka. Oh ya, jangan lupa bagian filter olinya kita harus tetesin sedikit di sini. Nah, di bagian karetnya ini ya teman-teman ya. Kita karetnya ini nah. Nah, yang di linker ini teman-teman ya. Nah, jika sudah teman-teman, kita pasang kembali. Nah, itu ya. Enak kalau Sigra yang tipe 1000 enak masangnya teman-teman, mudah. Nah, kalau saya selalu rutin pakai tangan aja cukup, nggak perlu pakai kunci, nggak akan keluar olinya. Nah, kalau dirasa udah kuat, ya cukup. Nah, tenang, nggak akan keluar itu olinya, aman. Saya udah 2 tahun lebih selalu kayak gitu, aman, nggak ada oli yang keluar. Nah, kecuali udah dol ya teman-teman, udah dol sama bengkel sebelumnya, itu nggak bisa itu. Kalau udah dol jadi harus pakai kunci terus buat ngencenginnya. Nah, ini buat olinya teman-teman, jangan lupa kita bersihkan juga ya. Nah. Ya, itu udah bersih teman-teman ya. Nah, kalau mau bersih lagi bagusnya pakai carbo cleaner. Nah, tapi namanya budget minim ya, cukuplah kita bersihin pakai tisu aja. Oke, langsung kita pasang kembali ya. Kayaknya masih ada netes-netes, tapi nggak apa-apa lah. Lama nunggunya, saya udah panas ini ganti oli di luar ini. Kalau ada garasi sendiri enak teman-teman, diamin aja sekitar sejam 2 jam malah lebih bagus. Nah, berhubung saya di luar, saya nggak tahan panas soalnya. Nah, sudah itu kita kencengin pakai kunci. Kalau sudah begitu sudah teman-teman, jangan kuat-kuat nanti dol. Oke, lanjut
kita isi olinya. Nah, yang di sticknya tadi udah saya bersihin ya teman-teman, pakai tisu ya. Ini takarannya kalau penggantian oli sama filternya 2,7 liter ya. Nah, coba kita cek menggunakan setiknya teman-teman. Nah, cukup kan? Nah, itu sampai ke titik yang titik keduanya dia pas itu sudah. Kalau ganti oli tanpa ganti filter itu cukup di 2,5 sampai 2,6 ya teman-teman, jangan nyampe lebih, ntar mobilnya berat gitu. Nah, oli yang lama sisa sedikit kita simpen untuk penggantian oli berikutnya. Udah sih sebenarnya itu aja cara penggantian oli yang baik dan benar menurut saya teman-teman. Nah, kita tutup kembali, pastikan oli nggak ada lagi yang keluar dari filter, dari baut bawah. Nah, aman tuh teman-teman ya, kelihatan nggak? Nah, aman itu kan bersih. Nah, sekarang kita tinggal panasin aja mobilnya biar belum masanya merata ya teman-teman ya. Sekitar 5 menit sampai 10 menit aja cukup, jangan kelamaan ntar habis minyak. Hehehe. Lalu habis penggantian oli, mau motor mau mobil semuanya jadi halus mesinnya ya. Nah, jangan lupa sampahnya kita bersihkan. Oli yang lama kental banget itu karena saya kelewatan kemarin tuh, kan saya batasi 8.000 dan saya kebablasan 10.000 teman-teman, jadi kelihatan banget tuh kental olinya. Nah, kita buang ya beserta sampah-sampahnya ya teman-teman. Kurang lebih begitulah cara mengganti oli sendiri ya, dengan budget yang minim kita bisa melakukan pergantian oli sebagaimana mestinya. Untuk oli itu sebenarnya merek apa aja itu bagus, yang penting takaran kekentalannya sesuai standar pabrik di bukunya, sama jangan lewat dari kilometer yang dianjurkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya kasih lihat ke teman-teman, dan untuk selanjutnya nanti akan saya update apa yang saya mau variasikan sendiri ya melalui otodidak saya. Oke, kasih ya teman-teman ya. Dadah.